Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu dosen mata kuliah Pancasila, yaitu Ibu Restu Yulia Hidayatul Ummah, dan tidak lupa teman-temanku yang saya sayangi. Di sini pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Sumber Daya Alam. Subtema pembahasan yang pertama adalah pengertian, komponen, arti penting lingkungan hidup bagi manusia. Yang kedua adalah cara pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan pada lingkungan. Yang ketiga adalah perbedaan sumber daya alam, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam energi. Yang pertama, pengertian, komponen, dan arti penting lingkungan hidup bagi manusia. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan atau biasa juga disebut lingkungan hidup adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Komponen lingkungan hidup. Yang pertama adalah komponen lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri dari unsur biotik, unsur abiotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa adanya campur tangan manusia. Yang kedua adalah komponen lingkungan hidup buatan, yaitu lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah komponen lingkungan hidup sosial budaya. Lingkungan hidup sosial budaya adalah lingkungan hidup manusia yang melakukan interaksi dengan sesamanya. Selanjutnya adalah komponen lingkungan hidup alami, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik adalah komponen yang berasal dari makhluk hidup, mulai mikroorganisme sampai dengan tumbuhan dan hewan. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala kondisi yang terdapat di sekitar makhluk hidup yang bukan organisme hidup. Contoh, tambang, tanah, air, batuan, udara, angin, curah hujan, cahaya, matahari, dan lain sebagainya. Di dalam lingkungan hidup alami terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara komponen biotik dan abiotik. Misalnya, keberadaan tumbuhan dan pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, cuaca, dan iklim suhu udara dipengaruhi oleh keberadaan tumbuhan. Jika kita berada di daerah yang banyak tumbuhan, maka udara akan terasa lebih nyaman. Selanjutnya, komponen lingkungan hidup buatan adalah seperti misalnya gedung, sekolah, jalan, perkampungan, taman, taman bermain, waduk, pasar, dan mal. Lingkungan hidup buatan. Komponen lingkungan hidup buatan adalah prinsip penciptaan lingkungan hidup buatan. Yang pertama, melakukan reboisasi hutan. Yang kedua adalah melakukan pengolahan air limbah agar bersih kembali dan aman jika dibuang ke sungai. Yang ketiga adalah penanaman pohon di lingkungan kompleks perumahan agar udaranya lebih segar, terlihat asri, dan nyaman. Kemudian pembahasannya selanjutnya adalah komponen lingkungan hidup sosial budaya. Bentuk interaksi sosial dalam lingkungan sehari-hari. Yang pertama, bentuk interaksi yang bersifat asosiatif adalah interaksi sosial yang cenderung menimbulkan dampak untuk saling kerjasama, menghargai, memberi, dan menerima. Yang kedua, bentuk interaksi yang bersifat disosiatif adalah interaksi sosial yang menimbulkan pertikaian, pertentangan, kerusakan alam akibat interaksi antar manusia yang negatif. Yang pertama, peperangan. Yang kedua, longgarnya aturan penegakan hukum bagi perambah hutan dan penjara hutan. Hal-hal yang mempengaruhi lingkungan hidup sosial budaya. Yang pertama, hubungan antara interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup. Interaksi bukan hanya menyangkut komponen biofisik, melainkan menyangkut pula hubungan sosial dalam hal unsur-unsur lingkungan yang terdiri atas benda hidup dan dinamis. Yang kedua, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Yang ketiga, faktor-faktor non-material, misalnya kondisi suhu, kebisingan. Yang keempat, jenis dan jumlah unsur lingkungan hidup. Di antara berbagai komponen lingkungan berlangsung proses interaksi antara satu dengan lainnya.
lingkungan alam biotik dan abiotik akan membentuk lingkungan hidup sosial budaya dengan ciri atau corak tertentu, demikian sebaliknya. Dalam interaksinya dengan lingkungan alamnya, manusia menempati posisi yang dominan karena manusia dikaruniai kemampuan budaya melebihi kemampuan makhluk-makhluk lainnya. Arti penting lingkungan hidup bagi manusia. Dalam hal ini, lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat untuk manusia, antara lain: yang pertama, taman nasional bagi kelangsungan hidup yang saling mempengaruhi lingkungan. Yang kedua, sumber tenaga untuk pelaksanaan transportasi. Yang ketiga, media ekosistem bagi kelangsungan makhluk hidup yang saling mempengaruhi dengan lingkungan. Yang keempat, sumber barang, tambang, dan mineral. Yang kelima, penghasil bahan baku atau bahan mentah. Yang keenam, area pemukiman atau tempat tinggal yang berfungsi untuk interaksi antar manusia. Yang ketujuh, penghasil bahan pangan bagi makhluk hidup. Kemudian cara pengelolaan lingkungan. Cara pengelolaan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa kriteria kualitas lingkungan maupun kualitas buangan atau limbah. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengelolaan lingkungan. Cara yang pertama yaitu memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Cara yang kedua yaitu melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang gundul serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya tetap terjaga. Yang ketiga, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Cara yang keempat yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak penguasaan hutan atau HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Tujuan pengelolaan lingkungan. Yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang keenam, terlindungnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Yang pertama, perubahan lingkungan karena faktor alam. Perubahan lingkungan itu terjadi karena adanya faktor-faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan karena faktor manusia. Ada beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, antara lain yang pertama, ada penebangan hutan secara liar. Yang kedua, ada penambangan liar. Yang ketiga, ada pembangunan perumahan. Yang keempat, penerapan intensifikasi. Intensifikasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengolah lahan yang ada. Pembahasan selanjutnya yaitu 3. Perbedaan sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam energi. Yang pertama, sumber daya lahan. Definisi dari sumber daya lahan adalah hamparan tanah yang merupakan bagian daratan dan faktor fisik yang melingkupinya seperti iklim, relief atau topografi, aspek geologi, dan hidrologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya lahan ini dapat diperbarui berdasarkan sumbernya dari abiotik, dan untuk contohnya meliputi iklim, relief, tanah, air, vegetasi, dan benda yang ada di atasnya sampai ada pengaruh terhadap penggunaan lahan. Yang kedua, ada sumber daya air. Definisi sendiri dari sumber daya air adalah sumber daya alam yang tidak hidup atau abiotik namun dapat diperbarui. Berdasarkan sifatnya, sumber daya air ini dapat diperbarui sedangkan berdasarkan sumbernya yaitu abiotik. Adapun contoh dari sumber daya air meliputi air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di daratan.
Yang ketiga yaitu sumber daya alam hayati. Adapun definisi dari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati maupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam hayati ini dapat diperbarui sedangkan berdasarkan sumbernya yaitu biotik. Adapun contoh dari sumber daya alam hayati meliputi semua makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya yang terakhir, 4. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi berdasarkan definisinya adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam energi ini dapat diperbarui sedangkan berdasarkan sumbernya yaitu abiotik. Adapun contoh dari sumber daya alam energi antara lain nuklir, tenaga surya, batu bara, minyak bumi, energi panas bumi, sumber energi angin, dan energi gelombang laut. Adapun sumber rujukan atau referensi yang digunakan oleh kelompok kami sebagai bahan acuan untuk presentasi kali ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai lingkungan hidup dan keanekaragaman sumber daya alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.